Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesania Praetno, saya dari kelas BK1E Prodi Perbankan dan Keuangan. NIM saya 2105072053. Saya akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke penjelasan laporan keuangan perusahaan dagang, kita akan mengenal dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi, fungsi perusahaan dagang adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Selanjutnya, aktivitas perusahaan dagang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama, yaitu pertama, membeli. Barang yang akan dijual tersebut dapat dibeli dari produsen secara langsung, ataupun melalui agen tunggal atau distributor yang ditunjuk produsen. Aktivitas pembelian ini menimbulkan arus barang masuk ke perusahaan kas. Setelah dilakukan pembelian, perusahaan harus mengeluarkan uang sebagai bukti pembayaran, baik pada saat terjadinya transaksi maupun di kemudian hari. Transaksi ini akan menimbulkan arus kas keluar dari perusahaan. 3. Penjualan kepada konsumen langsung ataupun kepada pedagang lain yang menjadi pedagang perantara. Aktivitas penjualan ini mengakibatkan arus barang keluar perusahaan. Yang keempat, penerimaan uang dari pelanggan. Transaksi ini mengakibatkan terjadinya arus kas masuk ke dalam perusahaan. Karena itu, sebagian aktivitas dalam perusahaan dagang akan didominasi oleh keempat aktivitas tersebut. Jadi, pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang akan sangat berkaitan dengan keempat jenis transaksi tersebut. Selanjutnya, akun-akun perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan jasa yang menjual produk yang bersifat non-fisik, sedangkan perusahaan dagang membeli dan menjual produk yang memiliki bentuk fisik. Karena itu, beberapa aktivitas dan beberapa akun dalam perusahaan dagang yang tidak dimiliki perusahaan jasa. Akun-akun tersebut antara lain 1. Akun pembelian, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang perusahaan. Contohnya, seperti pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor, dan lain-lainnya. Yang kedua, akun penjualan, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagang perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan, yaitu akun yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Yang keempat, akun beban pokok penjualan atau BPP yang digunakan untuk menampung beban pokok atau harga beli barang yang telah terjual selama suatu periode akuntansi tertentu. Berikutnya, metode pencatatan. Karena fungsi utama perusahaan dagang adalah menjual barang dagang atau persediaan yang dimilikinya, maka pencatatan perlakuan akuntansi atas persediaan yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap keseluruhan proses akuntansi di perusahaan tersebut. Dalam melakukan pencatatan atas aktivitas perusahaan dagang, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu pertama, metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja,
untuk menentukan beban pokok penjualannya. Yang kedua, metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Selanjutnya adalah beban pokok penjualan atau BPP. BPP adalah harga beli barang-barang yang dijual selama suatu periode akuntansi. Perhitungan BPP dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih dalam suatu periode, lalu dikurangi jumlah persediaan barang dagang pada akhir periode akuntansi. Sementara itu, perhitungan pembelian bersih dilakukan dengan mengurangkan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian dari pembelian total. Beban pokok penjualan yang telah ditetapkan lalu dikurangkan dari penjualan bersih untuk menentukan laba kotor usaha. Sedangkan penjualan bersih dihitung dengan mengurangkan jumlah retur penjualan dan potongan penjualan dari penjualan total. Laba kotor yang telah diketahui lalu dikurangi dengan beban operasi untuk menentukan laba bersih usaha sebelum pajak. Yang kedua, beban pemasaran adalah beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang-barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Beban yang tercakup dalam kelompok ini adalah beban listrik, beban telepon, beban air atau PAM, dan lain sebagainya.